ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Hidupin kipasnya dua, tengah enggak usah, belakang itu hidupin. Dua hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita di fa inna ma'an usri yusra. Maka sesungguhnya ma'al usri bersama kesulitan, yusra ada yusra kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama al-usur ay asyiddah. Asyiddah kesulitan. Yusra ay suhulah kegampangan atau kemudahan. Ajlis. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya, diulang lagi nih, ma'al usri bersama kesulitan itu, yusra ada kemudahan. Wan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasa minal kuffar syiddah, sudah mendapatkan dari orang-orang kafir syiddah kesulitan. Summa hasala lahul yusru, kemudian mendapatkan untuknya al-yusru kemudahan, binasrihi dengan pertolongan Allah, alaihim atas orang-orang kafir. Fa idza faragta fansab, maka jika kamu sudah selesai, ay minas shalah, dari salat, fansab, maka berdirilah, ay it'ab fid du'a, berusahalah di dalam berdoa. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu farghab, maka berharaplah. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu farghab, maka berharaplah,
Ai tadarru, bertadarru, meminta kepada Allah. Nah, baik, sampai kita di dalam pembahasan terakhir dari surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. Nah, fa inna ma'al usri yusra. Sudah kita bahas bahwasanya baginda Nabi mendapatkan al-insyirah, kelapangan dadanya, atau dalam tafsir terjadi syaqqu sadri, pembelahan dada, sebanyak berapa kali? 4 kali. Baginda Nabi dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Kemudian dihilangkan bebannya baginda Nabi yang telah memberatkan kepada punggungnya baginda Nabi. Diangkat juga penyebutannya baginda Nabi yang disebut ketika azan, iqamah, tasyahud dan juga khutbah. Sekarang fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setelah membahas tentang beban, setelah membahas tentang dosa, setelah membahas tentang kesulitan-kesulitan yang menjadi beban di punggungnya baginda Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan yusra itu ada kemudahan. Ma'a di sini bimakna ba'da. Ma'a di sini berarti ba'da, setelah. Jadi artinya sesungguhnya setelahnya kesulitan pasti ada kemudahan. Ini sebagai bentuk tasliyah, penghibur untuk baginda Nabi, dan juga ikhbar. Allah Subhanahu wa taala ngabarin ke baginda Nabi bahwasanya sistem yang sudah dibuat oleh Allah harus melewati kesulitan terlebih dahulu baru menemukan kemudahan, atau harus melewati kesedihan terlebih dahulu baru setelahnya ada kebahagiaan. Tidak bisa langsung mendapatkan kebahagiaan tanpa harus melewati kesulitan dulu, tanpa harus melewati kesedihan. Tidak ada. Harus ada pengorbanan. Pengen jadi orang alim, tidak ada seseorang yang lahir tiba-tiba alim. Harus berkorban, harus usaha, modalnya bukan hanya modal tenaga, tapi juga modal harta. Harus ngeluarin uang, beli kitab, beli pulpen, catat, tidurnya dikurangin, makannya dikurangin, mujahadah, semuanya harus sulit dulu. Baru setelah kesulitan, kemudahan itu datang. Hakadha likulli syai'in sababa. Kan sudah kita bahas kemarin. Segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Tak mungkin tak ada sebabnya. Kalau mau jadi orang alim, ya harus usaha. Tidak ada orang yang tiba-tiba alim. Ya walaupun ada sih segelintir, itu pun ada pengorbanan tetap. Ada pengorbanan dari mereka. Contoh juga apa? Cerita tentang Ramadan. Kita sekarang di bulan suci Ramadan. Tuh ada orang Majusi. Katanya meninggal dunia. Ada yang mimpi, ada di surga. Loh kok bisa? Kan sistemnya Allah harus ada kesulitan dulu, harus ada kesedihan dulu, harus ada pengorbanan dulu, baru ada kebahagiaan datang. Apa sebabnya ini? Ditanya langsung sama yang Majusi ini. Gimana kamu ceritanya kok bisa dapat surga seperti ini? Kan kamu Majusi, bukan orang Islam. Kok bisa? Itu setelah meninggal mimpi. Ada orang alim daerah sana mimpi, ternyata orang yang meninggal ini dalam keadaan Majusi
ada di surga, dapat surga, dikasih surga sama Allah. Di kuburannya sudah dikasih taman surga. Ditanya, kok bisa kamu dapat seperti ini? Ternyata jawabnya, ya, saya dapat hidayah di malam terakhir aku meninggal. Akhirnya saya masuk Islam karena sebab, ada sebabnya. Karena sebab saya menghormati bulan suci Ramadan. Gimana menghormatinya? Anaknya ketika makan di depan anak orang Islam, marah dia. Datang langsung ke anaknya ditempeleng langsung. Dipukul, setelah dipukul dimarahin. Kamu tidak tahu sekarang ini bulan mulia, orang-orang Islam pada puasa. Anak ini semua anaknya orang Islam ini puasa semua, kamu malah makan depan mereka. Berkorban dulu. Ada pengorbanan untuk Allah. Mengagungkan syiar ini, syiarnya Allah. Padahal tidak nyembah Allah, tapi mengagungkan syiarnya Allah. Akhirnya dapat hadiah dari Allah. Karena sebab itu dikasih hidayah sama Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Mau jadi alim harus nyata, harus rajin murojaah, harus rajin mutalaah. Bil mudzakarah tathbutul ilm. Dengan sering-sering mutalaah, mengulangi pelajaran, maka ilmu baru melekat. Ilmu itu sabatal ilmu bil mudzakarah. Ilmu itu akan melekat, akan tetap dengan cara mutalaah yang sudah dipelajari. Jangan sampai dihilangkan, tidak digubris lagi, tidak dibaca lagi, ya hilang juga ilmunya. Harus dimutalaah. Ngelewati kelas 1, mentang-mentang kelas 2, tidak mau baca lagi yang kelas 1. Padahal waktu ujian kemarin, waktu ujian itu semua kitab yang ada di kelas 1 hafal semua. Dan ngafalnya itu sudah usaha 1 jam, 2 jam, duduk, tidak kemana-mana, ngafalin sampai agak capek cetak ngafalnya. Setelah hafal malah ditinggal, ya hilang. Harus dimutalaah. Semua sudah. Rata-rata orang itu akan melekat ilmunya kalau dimutalaah. Kalau dia dimutalaah tidak bisa. Para salaf dulu biasanya mutalaahnya di masa-masa awalnya itu over, itu beneran maksimal mereka mutalaahnya. Ada yang mutalaah, siapa itu, Syekh Ahmad Asy-Syirazi ya Pak, itu mutalaahnya gimana? Sebelum belajar sama ustadznya, kayak Ustadz ini mau belajar fa inna ma'al usri yusra, mau baca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hanya 4 ayat. Yang mau belajar, santrinya yang mau belajar 4 ayat ini, itu dibaca dulu. Dibaca tafsir Jalalainnya. Dibaca dulu walaupun hanya sedikit, tapi dibaca. Sebagai iqamatus sabab, mendirikan sebab. Dibacanya tidak tanggung, bukan 1 kali. Berapa kali? 1000 kali. Dibaca 1000. Baca 100 aja ini. Kalian tidak mau hafal sendiri otomatis. Yasin, Waqiah, Tabarok. Kalian tidak niat ngafal. Tapi karena setiap selesai asar dibaca. Yang penting baca, yang penting mau baca. Benia kerja. Ya kalau gurau waktunya baca, walaupun di pondok sudah ada tertib peraturan baca wirid surat Waqiah setiap selesai asar, tapi kalau ketika baca Waqiah pasti ada guraunya, baru baca lagi. Besoknya sama gitu lagi. Besoknya lagi sama gitu lagi. Hatta sampai 10 tahun tidak hafal-hafal tetap Waqiahnya.
Tapi kalau baca, ada otomatis hafal. Banyak sudah buktinya. Ada yang heran, Ustadz ngafal waktu masih kecil, ngafal maulid Sintuduror. Ada yang heran, akhirnya saya pengen ngafal juga. Tapi dia sudah tua, sudah 40 tahun lebih. Tidak bisa saya sudah untuk ngafal. Nanya ke Ustadz, gimana saya? Pengen hafal juga maulid Sintuduror. Ya sudah, kalau sampean pengen hafal, cukup sampean baca setiap hari. Sampean pilih waktunya, kapan sampean tidak kerja? Ya habis maghrib, habis isya, waktu itu baca. Kalau habis maghrib umpamanya ada halangan, ada tahlil atau acara apa, habis isyanya baca. Tiap hari baca. Tidak mungkin hafal, ya baca dulu wis. Dicoba sama dia, tiap hari baca. Ternyata setelah 1 tahun, Ustadz ketika baca, ngikutin dia bacaannya. Ternyata juga sudah hafal. Karena setiap hari baca. Sampai-sampai di desanya Ustadz di Patemon itu ada yang buta huruf. Dia tidak bisa baca tulis, tidak sekolah. Apa boleh ngaji? Sama, tidak bisa dia, tidak bisa baca bahasa Indonesia, tidak bisa baca bahasa Arab, tidak bisa ngaji. Jadi kalau ngasih amalan sama dia, ya jangan dikasih amalan baca surat ini, kan kadang minta biar kabul hajat, saya sekarang lagi punya ini seperti ini. Loh, sampean minta sendiri aja langsung sama Allah, gampang kok, tinggal baca surat Yasin. Loh, masalahnya saya tidak bisa ngaji. Ya wes, akhirnya baru kasih amalan-amalan yang lain. Apa sampean masalahnya sekarang apa? Baru wes dilihat. Kan intinya ya dikasih salah satu dari 4 ayat. Kehidupan ini pasti masalahnya ya salah satu dari 4. Makanya dikatakan ajibtu liman bulya bi arba kaifa yaghful an arba. Saya heran kepada orang yang dia pasti ada dalam keadaan salah satu yang 4, tapi dia lupa dengan 4 ayat. Ini jimat sudah. Jimat di dalam Al-Quran untuk semua umat manusia. Apa itu? 1, man bulya bil gham, siapa yang tertimpa masalah, kaifa yaghful, bagaimana dia lupa untuk sering membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan. Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan, hukuman dari Allah karena tak omes sama umatnya, akhirnya ditinggal umatnya, dihukum sama Allah. Dihukum sama Allah di tengah laut, akhirnya singkat cerita dimakan sama ikan. Ketika sudah dalam ikan, mau ngapain? Ya ada jalan keluar. Ya ikan yang makan orang berarti besar sudah. Besar, tidak bisa kemana-mana sudah. Nih, kamu lari dari dakwah, tidak sabar, karena umatnya kamu megelin, pas ditinggal. Ini hukumannya, bibian sekali. Ada di perutnya ikan. Yang dibaca apa? Yang dibuat doa. Ini doanya. Amalannya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah itu. Tauhid, la ilaha illa anta, kemudian tasbih subhanaka, kemudian iktiraf, pengakuan inni kuntu minadz zalimin. Itu dibaca wis terus. Kenapa kok jadi jimat? Karena Allah berfirman di ayat setelahnya,
fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kita terima doanya dia, kita terima, kita berikan, dan kita selamatkan dia dari kesusahannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu juga akan kita selamatkan orang-orang yang beriman kepada kita. Ini intinya janji dari Allah. Yang istiqomah dengan baca ini akan diselamatkan juga dari segala permasalahannya. Itu satu. Dua, man khafa syai'an, siapa yang takut sesuatu. Siapa yang takut sesuatu. Kaifa yaghful, bagaimana dia lupa untuk sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagaimana lupa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena di selanjutnya, di ayat selanjutnya dikatakan fawaqahullah, bukan fawaqahullah, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Ayat selanjutnya dikatakan lam yamsashum su, tidak akan bisa menyentuh kepada mereka kejelekan apapun. Tidak akan ada yang bisa membahayakan. Yang sering baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang ketiga, man mukira, siapa yang ditipu. Orang kan kalau baik kadang husnudzon, ditipu. Biar selamat dari tipuan, kalau ditipu diganti dengan yang lebih baik. Man mukira, siapa yang ditipu, kaifa yaghful, bagaimana dia bisa lupa dari ayat man mukira, siapa yang ditipu, bagaimana dia lupa dari ayat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, dan saya pasrahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang maha melihat terhadap semua hamba-hambanya. Pasrahkan sama Allah. Bacaan ini, doa ini, siapa yang mengulang-ulang, yang nipu kening belet. Ya betul, belet. Walat. Belet. Betul belet. Benih celot ya belet itu. Belet apa belet? Belet. Walat. Gampangnya itu kualat. Apa itu kualat, Ustaz? Nah, kualat itu hukuman dari Allah bagi siapapun yang merugikan orang lain. Ini bacaannya. Kalau talibul ilm, kalau ustadz, santri, kan memang sudah punya wiritan dari bacaan ini. Wa fawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Wa fawwidu amri ilallah innallaha basir. Memang punya wiritan. Kalian bacanya kapan? Subuh. Setelah sholat apa sebelum sholat? Setelah sholat. Kan sudah ada wiritannya. Dari sini makanya orang yang menyakiti orang yang punya ilmu, atau gampangnya ustad, kalian kalau pulang kan dianggap ustad semua. Dianggap ustad karena kalian memang sudah ustadnya. Lenterannya, lilinnya itu kalian. Yang bisa dianggap ngerti sama ilmu agama itu kalian. Makanya kalian itu megang amanah. Pulang ke rumahnya megang amanah. Oh, ini santrinya pondok ini, mestinya ngerti. Lah kalau kalian pas yang bergaya rusak, ya rosakap ya. Kalian yang mewakili, yang sudah punya wiritannya. Makanya
ia bukan cuma gurauan. Saya nggak cek orang ajar ke Ustad deki kuala. Ya walaupun ustadznya sudah masya Allah sabar, enggak ada apa-apa, tetap kena itu. Karena yang tidak terima adalah Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dapat hukuman. Itu nomor berapa sudah? Nomor 4 sudah. Nomor 3. Nomor 4. Man raghiba fi siapa yang pengen sesuatu. Ada yang tidak punya hajat. Semua memiliki hajat. Semuanya tergantung fasenya masing-masing sudah. Fasenya anak kecil. Ketika ditanya, pengen apa? Umar ditanya, pengen apa Mar? Mainan mobil. Punya pengen semua, keinginan semua. Anu ditanya, yang Zahra ditanya, Zahra pengen apa? Buat urusan sambung sama agama, sambung sama pendidikan. Ayo Zahra, kalau tarawihnya nanti full 10 salam atau 20 rakaat, nanti pulangnya tak kasih apa yang diinginkan sama Zahra. Semangat. Sholat tarawih malam pertama itu full semuanya. Umar full, Zahra full, Safia full semuanya. Pengen apa yang diinginkan? Ya, beda-beda tergantung fasenya masing-masing. Jangan disamain. Bukan keadilan itu dengan menyamakan apa yang diberikan. Pas umpamanya satu Umar tok yang senang sama mobil, tiga-tiganya beriin mobil-mobilan, ngamuk semua. Yang Umar senang. Zahra ditanya, ayo Zahra pengen apa? Beda jawabannya. Pengen apa ya? Baru jawab. Pengen makan es krim Niko. Berangkat ke Niko. Oleh kapilo telok. Safia apa? Full semuanya. Nah, hubungkan setiap orang punya keinginan. Nah, ini jimatnya, jimat dari Allah. Man raghiba fi siapa yang memiliki keinginan di dalam suatu hal, fakaifa yaghful, bagaimana dia lupa untuk sering mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Surat apa? Loh, masya Allah la quwwata illa billah intarani ana aqalla minka malau. Setelah disebut kayak gitu baru ingat. Surat Al-Kahfi. Kapan dianjurkan baca surat Al-Kahfi? Nah, malam Jumat atau hari Jumat. Baca surat Al-Kahfi. Apa fadilahnya yang baca istiqamah di surat Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat? Selamat dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu sudah perumpamaan fitnah yang paling besar di akhir zaman. Kalau dari fitnah Dajjalnya selamat, berarti dari fitnah-fitnah akhir zaman yang lain pastinya min babi aula lebih selamat. Karena fitnah akhir zaman besar fitnah. Yang namanya aja fitnah. Fitnah itu membalik kejelekan seakan-akan adalah kebaikan. Dan kebaikan terbalik seakan-akan adalah kejelekan. Itu namanya fitnah. Di zamannya Sayyidina Utsman mulai fitnah. Sampai terjadilah pembunuhan Sayyidina Utsman. Dianggap tidak apa-apa bunuh Sayyidina Utsman.
Padahal sudah diingatkan oleh Sayyidina Utsman. Ya kaum, kalian lupa dah. Utsman ini loh siapa? Kalian lupa Utsman ini siapa? Kok kalian sampai pengen bunuh saya loh? Kalian lupa saya ini siapa? Saya ini yang diamanahin oleh baginda Nabi, 2 putrinya dikasih ke saya. Sampai memiliki julukan Dzan-Nurain, yang memiliki 2 cahaya. 2 putrinya baginda Nabi dikasihkan ke Sayyidina Utsman, diamanahkan ke Sayyidina Utsman. Baginda Nabi percaya ke Sayyidina Utsman. Loh, kalian tidak percaya? Diingetin sudah, tapi tetap mereka sudah tertutup karena sudah terkadung kena fitnah. Seperti itu fitnah. Ya sekarang kan sudah mulai. Bukan mulai dari sekarang, sudah lama sudah. Sekarang tambah parah. Gandengan tangan, bukan muhrimnya, jelas-jelasan di alun-alun. Yang ngelihat, kalau yang ngelihat, ada yang ngelihat loh. Yang ngelihat yang mana? Yang dilihat pede. Dan mereka merasa apa? Merasanya tidak salah. Sampai-sampai ketika dalam pendidikan sama Ustaz tak buat kuis, tak buat pertanyaan. 100 siswa-siswi ada 100, tak buat 3 pertanyaan. Salah satunya satu aja. Satu pertanyaannya, apa hukumnya pacaran? Menurut kalian, setahunya kalian, itu yang dicoba, yang ditanya sekelas menengah sama kelas atas, SMP sama SMA. Semuanya dikasih pertanyaan seperti itu. 90% dari 100 berarti 90 orang itu semua jawabannya sama. Hukum pacaran tidak apa-apa, yang penting tidak hamil. Tuh. Kata tidak apa-apa berarti kan dianggap baik. Kan sesuatu yang tidak apa-apa ini sesuatu yang baik, masih masuk dalam kategori baik, itu tidak apa-apa. Makan, apa hukumnya makan? Tidak apa-apa, ente mau makan, tidak mau makan, tidak usah makan, selesai. Makan itu berarti masih termasuk dari yang baik. Karena orang kalau tidak makan jadi lemes, bisa-bisa sakit. Yang namanya tidak apa-apa ini berarti masuk kategori baik. Dianggap baik. Sesuatu yang jelek. Seperti itu contoh dari fitnah. Nah, kok ke sana? Fa inna ma'al usri yusra. Berangkat dari sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kemudian dilanjut, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama atau setelah, ma'a di sini semuanya artinya ba'da. Ba'da. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan 2 kali. Tapi lihat di dalam sistem atau aturan dalam tata cara bahasa Arab, kalau ada kalimat yang diulang itu pakai alif lam semuanya, berarti kalimat yang kedua adalah yang pertama. Kalau ada 2 kalimat yang diulang dan sama-sama ada alif lamnya, kalimat yang kedua adalah yang pertama. Apa di sini kalimat yang ada alif lamnya? Al-usur, kesulitan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalimat kesulitannya
Yang diulang ada alif lamnya semua. Berarti yang kedua adalah yang pertama. Sedangkan kalimat yusur, kalimat kemudahannya, tidak ada alif lamnya. Penyebutan pertama, tidak ada alif lamnya, nakirah. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan, kesulitannya pakai alif lam, tetap satu berarti kesulitannya. Yusra, loh, tidak pakai alif lam, berarti kemudahannya dua. Kemudahannya dua, kesulitannya satu. Kesedihannya satu kali, kesenangannya dapat dua. Sulitnya di dunia sabar, sholat sabar, cuma sebentar. Sholat subuh 2 rakaat 2 menit mendepak, kadang cepat wes. Sholat duhur 4 rakaat 4 menit kalau nyampe, kadang 2 menit selesai. Asar, maghrib, isya sama. Sabar tiap hari cuma sebentar, dari 24 jam. Anggap wis 1 rakaatnya 1 menit. Subuh 2, zuhur 4, 2 sama 4 6, tambah asar 4 10, tambah maghrib 3, tambah isya 4 17 menit. Waktunya kita dalam satu hari, sehari semalam, hidupnya 24 jam. Cuma korbankan 17 menit toh untuk Allah. Yang benar sholatnya, sabar. Di dalam kesabaran itu ada 2 kebahagiaan. 1, kebahagiaan di dunia. Orang yang jaga sholat, orang yang teratur sholatnya, masalahnya juga akan diatur sama Allah. Masalahnya diatur sama Allah, hidupnya dibuat teratur sama Allah. Orang yang sholatnya rapi, juga hidupnya dibuat rapi sama Allah. Kebalikannya rapi, amburadul. Sholat amburadul, ya hidupnya juga amburadul. Sholatnya salbut, hidupnya juga salbut. Dikasih jalan keluar sama Allah kalau punya masalah, tapi tetap masalah itu udah ada yang lepas dari masalah. Hidup itu tetap punya masalah, tapi dibuat rapi sama Allah. Ini loh jalan keluarnya. Terus apa yang harus saya lakukan? Dikasih tahu juga, ini yang harus kamu lakukan. Langkah-langkahnya. Langkah pertama ini. Selesai langkah kedua. Selesai langkah ketiga. Nyampe kamu langkah ke-10, selesai masalahnya. Tapi rapi, ketemu cara untuk menyelesaikan masalahnya itu ketemu. Dan itu akan diberikan kepada orang yang sholatnya rapi. Hidupmu amburadur, hidupmu salbut, bingung mau mulai dari mana? Mulai dari sujud kepada Tuhanmu. Mulai salat. Itu di dunia. Terus kebahagiaan selanjutnya, kebahagiaan di akhirat tuh tidak bisa dibandingkan dengan apapun aja yang ada di dunia. Kebahagiaan akhirat ini, fa inna ma'al usri yusra. Pasti itu sudah, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Baginda Nabi bersabda, lau kanal usru fi hajarin, kalau kesulitan itu ada dalam satu batu, ada di dalam batu. Umpamanya kesulitan itu ada di dalam batu,
la talabahul yusru hatta yadkhul alaih. Niscaya kemudian juga akan masuk ke dalam batu itu. Pasti ikut. Ini diyakini setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Makanya jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Dan juga baginda Nabi bersabda, lan yagliba usrun yusren. Dalam ayat ini kan sudah dijelasin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitannya satu, kemudahannya dua. Lan yagliba usrun yusren, kata baginda Nabi. Satu kesulitan tidak mungkin bisa mengalahkan dua kemudahan, tidak mungkin. Dan tidak sebanding sebenarnya. Yang penting butuh sabar. Sabar. Belajar di pondok. Di pondok tugasnya apa? Tugasnya satu. Memang mau ke pondok ini tujuannya apa? Mau nambah ilmu. Makanya diajarin kan di muawara itu. Ji'tu ila hadzal ma'had litta'allum. Saya datang ke pondok ini untuk belajar. Jangan pas dirubah. Ji'tu ila hadzal ma'had linnaum. Saya datang ke pondok untuk tidur. Molenya menanai bungku pada itu. Sabar. Naam, sudah. Fa inna ma'al usri yusra. Wan nabiyyu qasa minal kufar syiddah. Baginda Nabi sudah mendapatkan dari orang-orang kafir kesulitan. Summa hasala lahul yusur. Kemudian nanti akan dapat kemudahan baginda Nabi binasrihi alaihim, dengan ditolong sama Allah. Kan akhirnya ditolong sama Allah. Inna ma'al usri yusra. Ini sebab nuzulnya turun kepada nazalat lamma ayyaral musyrikun al muslimin bil fakri. Orang-orang musyrik mengejek orang-orang muslim dengan kefakiran. Diejek dengan kefakiran. Kan sudah lewat pembahasan kita kalau pengikutnya para nabi itu memang orang-orang miskin. Pengikutnya baginda Nabi itu orang-orang miskin. Memang sudah jadi tanda itu. Nabi sebelum-sebelumnya juga sama. Baginda Nabi juga sama. Pengikut pertamanya adalah orang-orang miskin. Diejek sama orang-orang kafir. Maka turunlah ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Iya, sekarang masih lemah, Islam masih lemah. Nanti akan ada kemudahan. Akhirnya agama Islam ditolong sama Allah. Dan tidak nanggung pertolongannya, tidak masuk akal. Ketika perang Badar. Perang Badar terjadinya kapan? Bulan puasa. Lagi puasa. Dan pasukannya jauh bedanya, jumlahnya. Kaum muslimin 313. Yang Islam, orang Islam, kaum muslimin. Orang kafirnya nyampe 1.313, tidak lengkap lagi. Peralatan perangnya tidak lengkap karena tidak niat perang pertamanya. Orang-orang kafir 1.000 persenjataan lengkap, pedangnya, perisainya, kudanya, lengkap semuanya. Ditolong tapi sama Allah. Akhirnya yang 1.000 kocar kacir. Ya langsung namanya melejit nama agama Islam. 313 mengalahkan 1.000 pasukan lengkap. Tidak lengkap lagi. Bergetar sudah yang lain. Yang lain gemetar dengar orang Islam.
Sudah, fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab, maka jika kamu sudah selesai ay minas shalah. Ini dari salat, di tafsir jalannya dari salat. Kalau sudah selesai dari salat, fansab, maka berdirilah. It'ab fid du'a, berusahalah di dalam doa, di dalam usaha. It'ab fid du'a. Kalau sudah selesai sholat, kan tujuan kita aslinya, hakikatnya tujuan kita ada di dunia ini hanya nunggu waktu sholat. Dibuatlah kesibukan, kamu harus belajar biar tetap terjaga keimanannya kamu dengan sholat, tauhid. Terus kamu juga harus usaha biar teratur kamu hidupnya, kerja. Itu tambahan semua. Hakikatnya semuanya nunggu waktu sholat. Makanya kalau sudah waktunya sholat, tinggal semua bergegas untuk sholat. Jangan sampai ninggalin sholat. Setelah sholat, lanjut sudah. Fa idza faragta fansab. Dan jika kamu sudah selesai sholat, monggo lanjutkan apa yang sedang kamu lakukan. Kerja, iya wis. Kerja apa kamu? Kantoran, iya, masuk kantor. Kerja apa kamu? Di sawah, iya, ke sawah. Kerja apa kamu? Bangunan, iya wis, ke bangunan. Tapi setelah sholat, fa idza faragta fansab. Hakata fad'u lidunyak wa akhiratik, sampai dikatakan tafsir dari ayat fa idza faragta fansab banyak akwal, banyak kaulnya. Ada yang berkata idza faragta min dunyak fasalli. Ada satu yang mentafsirkan kalau kamu sudah selesai dari urusan duniamu, fasalli, maka fokus untuk ibadah kepada Tuhan. Satu. Ada lagi yang kaul yang berkata idza faragta minal faraid fansab fi qiyamil lail. Kalau kamu sudah melaksanakan salat fardu, sudah melaksanakan yang wajib-wajib, maka bergerak di dalam yang sunnah. Sudah melakukan yang wajib, bergerak di dalam hal yang sunnah. Jangan puas dengan wajib toh. Enggak, jangan. Ayo yang sunnah juga amalkan. Jangan cuma sholat wajib. Di Ramadan ada sholat sunnah namanya khusus sholat tarawih. Laksanakan. Idza faragta minat tasyahhud fad'u lidunyak wa akhiratik. Ada lagi yang mengatakan jika sudah selesai dari sholat setelah tasyahud, fad'u lidunyak wa akhiratik, maka kamu berdoalah untuk urusan dunia dan akhiratmu. Jadi jangan tinggalin doa. Jangan pas setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung loncat. Jangan, bukan gitu ajaran dari Allah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Doa. Jangan pas langsung. Ini sering ini. Setelah Jumatan biasanya. Setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung wis suara gemuruh awan. Suara kaki. Ngajak kehurun. Padahal sebentar aja. Padahal intinya di Jumat sih. Ngelihat satu minggu itu mau baik atau kurang baik, ngelihatnya di Jumat. Patokan itu. Patokan dalam seminggu adalah hari Jumat. Kalau hari Jumatmu baik, maka satu minggu ke depan kamu insya Allah baik. Kalau Jumatnya kamu baik, Jumatnya kamu masya Allah ahli ibadah, insya Allah dalam satu minggu setelahnya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat lagi, itu kamu akan berada dalam
ibadah. Artinya tidak akan lupa dengan ibadah kalau Jumatnya baik. Dalam 1 tahun patokannya Ramadan. Ramadannya kamu baik, maka setelah Ramadan sampai Ramadan lagi kamu bakal jadi orang baik. Patokannya Ramadan dalam 1 tahun. Padahal diam sebentar sih seharusnya. Adabnya setelah Jumat apa? Setelahnya salam, baca Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Nyampe setengah jam? Tidak nyampe. Sebentar. Duduk sebentar. Dicepetin tidak apa-apa Ustaz? Tidak apa-apa, cepetin. Baca yang penting. Baca. Keutamaannya apa? Siapa yang membaca 77 itu? 77, Al-Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Dia, keluarganya, hartanya, akhlaknya akan dijaga langsung sama Allah. Oh, dapat hadiah penjagaan dari Allah. Kalau kamu kena musibah berarti di hari apa? Hari Senin tak? Hari Selasa tak? Atau apalah, kena sesuatu yang tidak kamu suka. Tinggal dilihat Jumatnya kamu bermasalah enggak? Oh iya, tidak baca. Ya salahnya kamu sendiri. Kalau kun suruh maca sekejap tak maca. Hakata. Fa idza faragta fansab. Nah, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu kamu berharaplah kepada Allah. Faedah kekhususan dari surat ini, siapa yang menulis surat ini Alam Nasrah di dalam suatu wadah dari kaca, kemudian dihilangkan pakai air bunga mawar, diminum, maka kesedihan akan hilang dari dadanya. Ada orang yang sangat sedih, ya mungkin terlalu dalam masalahnya. Salah satu caranya untuk menenangkan orang ini, kan ada orang yang tidak tenang sampai lupa diri. Ada orang kena masalah sampai lupa diri. Akhirnya kalau sudah lupa diri, kebanyakan bunuh diri. Nah, sebelum bunuh diri, ini cara untuk menenangkan dia, untuk menyadarkan dia. Tulis surat Alam Nasrah di dalam wadah yang terbuat dari kaca. Dia piring. Sekarang kaca piring itu terbuat dari kaca. Kalau dulu enggak. Zaman dulu piring dari apa? Oh, dari seng, tanah, dari apa dah. Sekarang banyak Kalau dulu jarang piring dari kaca, sekarang banyak tinggal tulis. Kemudian dihilangkan pakai air mawar, air bunga mawar, diminum, akan menenangkan. Dan ini juga bisa fadilah untuk lil hifzi wal faham, untuk menguatkan hafalan dan pemahaman. Fadilah dari surat Alam Nasrah. Alam Nasrah yang artinya Al-Insyirah, surat Al-Insyirah artinya kelapangan, kemudahan, kesenangan. Semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelapangan oleh Allah, diberi kesenangan oleh Allah di dalam urusan agama, urusan dunia, khususnya urusan akhiratnya. Ya Allah, bitaufiq hatta nafiq nalhaq khairul rafiq bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bifaqina wa faqih alana wa qarabatan lana fi dinina ma'al qudri unsa wa zakat. Rabbi waffiqna tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa aqilla aqiya ulama nahda bil khairi wa nufa kulla syar wa akhirul ruqaqina wa di'ana rabbana kulla tuyun qabla yadiyana rusulna wa firqul hatta kaman sada wa salatullahi wa salamun ila al-haqqi ta'ala wa nafa bi kitabin fi al-nasi shifa wa ala al-kiram syurafa wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi di live berikutnya. Jazakumullah khair yang sudah like, share, tap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.